Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan belajar mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala tentang berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa bahasa Arabnya berserah diri? Apa? Berserah diri bahasa Arabnya? Ada yang bilang tawakal. Tawakal itu menyerahkan urusan, menyerahkan hasil, atau lebih kepada takdir, ridho terhadap ketentuan Allah. Kalau berserah diri itu adalah Islam. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kokoh. Sehingga orang yang menyatakan syahadatain disebut orang yang muslim. Tidak ada orang yang sudah sungguh-sungguh mengatakan syahadatain disebut mu'allaf, itu tidak. Itu hanya kebiasaan orang di Indonesia. Mu'allaf dalam bahasa fikih agama, orang yang hatinya sedang dibujuk supaya mau masuk Islam atau belum menetap hatinya dalam Islam, masih harus diiming-imingi dengan harta, dengan pernikahan, dengan jabatan dan seterusnya supaya dia tetap dalam Islam. Itu namanya mu'allaf. Tapi kalau dia sudah mantap Islamnya, maka dia sudah menjadi seorang muslim, walaupun baru sehari, tapi dia sudah muslim. Aslama berarti dia telah masuk Islam atau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi arti Islam atau muslim tidak hanya kita pahami secara bahasa. Karena kalau teks atau istilah agama ini selalu kita pahami secara bahasa, kita akan terlalu dangkal memahami agama dan banyak yang tereduksi karena bahasa itu tidak utuh. Dalam istilah para ulama selalu ada definisi yang sifatnya lughatan atau bahasa, ada yang istilahan atau definisi syariat atau fikih atau istilah. Seperti sholat. Orang kalau mengartikan sholat secara bahasa, sholat itu artinya apa? Doa. Sehingga orang-orang sekuler dan orang-orang yang menyimpang akan selalu menghujat Islam dengan mengatakan, ngapain ke masjid? Ngapain capek-capek sholat 5 waktu? Sholat itu kan artinya doa. Jadi kalau udah mengangkat tangan berdoa, itu udah sholat. Salah satunya orang yang sufi muda, ada websitenya tuh. Mereka nggak mau datang ke masjid karena meyakini bahwa yang namanya sholat itu adalah mengingat Allah. Kalau udah ingat Allah, udah cukup, tidak perlu lagi datang ke masjid. Ini kalau diterjemahkan secara bahasa. Sedangkan sholat dalam definisi fikih adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan rangkaian-rangkaian yang ada di dalamnya. Kemudian zakat.
zakat kalau kita fahami secara bahasa artinya membersihkan atau mensucikan. Kalau orang berpikir secara bahasa saja, dia akan mengatakan harta saya udah suci kok, udah bersih. Saya cari dengan cara yang halal, ngapain harus dikeluarkan lagi? Nah, sedangkan zakat dalam definisi istilah fikih adalah mengeluarkan harta kita dengan persentase tertentu, dalam waktu tertentu, dengan kadar tertentu, dengan batasan tertentu. Ada yang disebut dengan 2,5%, ada nisabnya, ada haulnya, ada mustahik zakatnya. Nah, ini semuanya definisi istilah. Kemudian siyam atau saum. Secara bahasa arti siyam menahan, imsak. Sehingga orang kalau memahami agama hanya dalam tataran bahasa, mereka akan bilang bahwa yang penting kan sudah mampu menahan diri, menahan hawa nafsu, berarti sudah berpuasa, tidak harus puasa 30 hari di bulan Ramadan. Padahal arti saum atau siam secara definisi fikih adalah menahan makan, minum, dan syahwat dari sebelum terbit matahari sampai terbenam matahari. Umrah, ziarah, yang penting kan sudah menziarahi beberapa tempat-tempat yang dianggap bersejarah atau suci atau keramat, maka tidak harus ke Mekah Madinah. Padahal secara fikih umrah itu juga ada manasiknya seperti juga haji. Termasuk jihad. Jihad kalau kita fahami hanya dalam batasan bahasa, maka jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Sehingga semua orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan apapun disebut sudah berjihad. Tapi agama kita ini agama yang komprehensif, syumul. Pemahamannya itu jangan hanya dilihat dari satu sisi yang parsial. Dia punya definisi istilah. Dan orang kalau nggak belajar Islam secara terstruktur, dia nggak akan ngerti yang kayak gini-gini. Makanya muncullah yang ide-ide yang agak aneh di tengah-tengah kaum muslimin. Karena munculnya dari benak orang-orang yang belajar Islamnya secara autodidak dan tidak terstruktur. Dia belajar secara acak tema-tema tertentu atau mungkin dari mendengar saja. Tapi kalau kita belajar secara serius akan ada setiap hal itu didefinisikan oleh para ulama lughatan wastilahan, secara definisi bahasa dan definisi syariat. Nah, jihad kalau didefinisikan secara syariat, jihad itu artinya qital. Qital itu artinya perang. Dan sebagian besar ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran emang bicara tentang perang. Dan itu nggak bisa ditutupi. Munafik kalau kita mengatakan Al-Quran itu jihad itu maksudnya bukan perang, tapi mencari nafkah itu jihad. Ini pemahaman yang rancu, entah sengaja entah karena nggak tahu, karena dia melihat dari sisi bahasa saja. Walaupun tentunya perang pun ada fikihnya juga, nggak serta-merta asal perang aja seperti ISIS dan Al-Qaeda. Atau seperti orang Syiah di Yaman dan Suriah. Jihad pun ada adab-adabnya, ada fikihnya, ada moralnya, ada etikanya, ada akhlaknya, ada aturan-aturannya. Tapi nggak boleh kita menghilangkan makna jihad yang aslinya, bahwa jihad secara syarak, secara syariat artinya emang kita perang. Dan orang yang mengatakan bukankah mencari nafkah itu seorang suami berarti sudah berjihad? Bedakan antara jihad dengan pahala jihad. Antara berjihad dengan mendapatkan pahala jihad itu beda. Sama bedanya antara umroh dan haji dengan yang dapat pahala umroh dan haji itu beda. Amalan apa yang kira-kira dapat pahala umroh? Salat syuruk. Bagi yang mengambilnya sebagai hadis yang sahih atau hasan, kecuali bagi yang menganggapnya hadis dhaif. Saya melihatnya hadis sebagai hadis yang sahih, sehingga saya kadang-kadang melakukan salat syuruk. Tapi syaratnya belum keluar dari masjid. Orang yang melaksanakan salat syuruk ketika matahari sudah sempurna terbit, bukan ketika pas merah-merahnya, maka dia dapat pahala apa?
Umroh, tapi dia belum berumroh gitu. Beda dapat pahala umroh dengan melakukan umroh, itu beda. Apalagi yang dapat pahala umroh dan haji bersama Rasulullah. Salat di Masjid Quba. Siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berangkat ke Masjid Quba, dia salat 2 rakaat, maka dia seperti umroh dan haji bersamaku, kan ya? Tapi apakah gara-gara dia udah salat di Masjid Quba, terutama penduduk Madinah misalnya, gugur kewajiban hajinya? Tidak, karena dia baru dapat pahala umroh haji tapi belum berhaji. Sama dengan ini juga jihad. Ini harus diluruskan pemahaman kaum muslimin, jangan terpengaruh oleh orang-orang sekuler di media. Laki-laki yang mencari nafkah yang halal, dia mendapatkan pahala berjihad, tapi dia nggak boleh disebut suami saya tuh mujahid. Bukan mujahid, dapat pahala jihad, belum berjihad. Kewajibannya ketika nanti ada panggilan jihad tetap aja nggak akan gugur gara-gara udah dapat pahala jihad. Atau perempuan kalau hajinya mabrur, maka pahalanya seperti laki-laki berjihad kalau bagi perempuan khusus. Kalau hajinya mabrur, artinya dia menjaga dirinya supaya manasik haji itu dibawa menjadi petunjuk dalam hidupnya. Itu dia dapat pahala seperti laki-laki berjihad, tapi dia nggak disebut mujahidah. Yang mujahidah itu Ummu Imarah, sahabat Nabi yang perempuan, sahabiat yang memang benar-benar berjihad, itu mujahidah. Kalau ini namanya haji yang mabrur, tapi pahalanya jihad. Syahid juga gitu, ada yang dapat pahala syahid, mati tenggelam, meninggal dizolimi, meninggal terbakar karena lapar, sakit perut maksudnya. Nah ini kalau dia sabar dengan kemiskinan sampai meninggal, dia dapat pahala syahid, tapi nggak disebut syahid fulan, nggak bisa, karena dia bukan meninggalnya dalam peperangan. Ini definisi agama. Makanya begitu juga ketika kita bahas takwa. Takwa secara bahasa artinya menjaga. Ada kata waqayaqiku anfusakum. Fa kaifa tattaqun in kafartum? Bagaimana kalian akan menjaga diri kalian jika kalian kufur kepada yauman yaj'alul wildan shiba? Takun di situ bukan bertakwa, tapi tattaqun di situ menjaga diri. Fattaqullah, fattaqun nar, jagalah bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada api neraka. Gimana bertakwa kepada api neraka? Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, bertakwalah kepada api neraka. Itu gimana coba? Bertakwa kepada api neraka. Di situ artinya bahasa, jagalah diri kalian dari api neraka. Tapi takwa pun punya definisi istilah. Nah, definisi istilahnya takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan sami'na wa ata'na, itu takwa. Jangan dibuat definisi baru. T, tawadu. A, amanah. Q, qanaah. W, wara. A, apalagi? Ini mah bahasa Indonesia ini. Bahasa Arabnya kan enggak kayak gitu. Orang Indonesia suka unik-unik sih memang, agak-agak lucu gitu. Islam, apa misalnya, indahnya, S, apa, dibuat-buat gitu. Nah, ini saya kadang-kadang agak ketawa, nggak salah 100%, tapi juga nggak benar gitu. Bukan kayak gitu maksudnya. Tapi nggak bisa kita salahkan juga, karena baik juga sih. Tawadu, qanaah, wara, bagus, cuma bukan kayak gitu artinya. Nah, ini artinya kalau orang memahaminya jihad juga secara bahasa, ya udah nggak ada lagi perang itu sama sekali. Jadi kalau kita ditindas di mana-mana, anak-anak kita di Palestina itu lagi main bola di pantai, ditembakin sama sniper Israel sampai pecah kepalanya, putus kakinya, jangan. Islam itu rahmat bagi alam semesta, damai saja apa? Gimana coba? Tanah kita diambil, masa kita damai? Anak-anak kita diserang dengan senjata kimia di Suriah, kita damai? Anak-anak kita di Yaman juga dibantai, kita damai? Ada berapa ratus orang 3 bulan yang lalu dibunuh oleh orang-orang Houthi. Baru sekarang terjadi perang antara Houthi dengan kaum muslimin. Dalam kondisi kayak gitu nanti benar-benar diterapkan definisi jihad dalam makna yang syariat. Tapi alhamdulillah karena di Indonesia belum ada perang dan mudah-mudahan tidak ada, maka jihad kita nanti lebih kepada majaz, kiasan. Tidak lagi diambil secara definisi hakikatnya, tapi kiasan. Artinya
berdakwah itu jihad, menyebarkan kebaikan, menegakkan syariat, apa? Ini jihad, tapi bukan makna yang aslinya ya. Karena belum ada kewajiban melakukan jihad perang karena bukan negeri peperangan. Tapi tetap harus ada usaha untuk jihad secara bahasa, bersungguh-sungguh untuk membela agama Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, sekarang kita bahas tentang Islam, Muslim. Jangan diartikan Islam atau Muslim ini hanya secara arti bahasa. Artinya sudah tunduk kepada Allah dengan bentuk kalimat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, enggak. Ada definisi istilahnya. Apa itu Islam atau Muslim? Muslim dalam definisi istilahnya adalah merelakan dirinya pasrah untuk diatur oleh Allah dengan semua aturannya, nggak bantah sama sekali. Itu artinya Muslim, udah menyerahkan dirinya untuk mentaati perintah dan larangan Allah, mirip dengan takwa tanpa ada rasa membantah sama sekali. Itu Muslim yang sebenarnya. Bukan Muslim itu artinya orang Islam, bukan. Itu secara bahasa, tapi secara syariat Muslim itu artinya orang yang sudah benar-benar taat kepada Allah, menyerahkan dirinya, nggak bantah apapun. Yuslim wajhah, menyerahkan seutuh dirinya, walaupun istilahnya wajah. Itu bahasa kiasannya. Makanya nanti Nabi Ibrahim pun disebut Muslim, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Lurus, berserah diri dan tidak pernah syirik. Nabi Isa juga gitu, Nabi Musa juga gitu, wa ana awwalul muslimin. Dan kita menyebut wa ana minal muslimin, dan saya termasuk muslim. Apa maksud termasuk muslim? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini muslim. Jadi orang yang baru disebut muslim yang hakiki, muslim sejati, orang yang setelah dia mengatakan syahadatain, dia mengambil konsekuensi dan tanggung jawab dari dua kalimat itu. Apa konsekuensi atau tanggung jawabnya? Sami'na wa ata'na. Kalau dia tidak sami'na wa ata'na, dia bukan muslim dalam makna hakikat. Atau minimal dia bukan mukmin walaupun dia orang Islam, tapi dia munafik. Karena wajib bagi orang yang sudah mengaku berserah diri untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau enggak, dia belum berserah diri. Kalau kita yakin saya ini seorang muslim, berarti kita harus serahkan diri kita kepada Allah. Allah atur gimana aja taat. Kalau tawakal, Allah takdirkan apa aja rela, ridha. Jadi buah dari Islam itu adalah taat, buah dari tawakal itu adalah ridha. Orang yang tidak ridha terhadap ketentuan Allah baik dan buruknya, berarti dia belum tawakal. Orang yang tidak taat kepada perintah dan larangan Allah, berarti dia belum Islam. Dia harus menyerahkan dirinya. Kalau Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya rabbi, terus Allah perintahkan, setelah itu dia bilang sami'na wa ata'na. Itu mukmin, itu muslim. Allah panggil, hayya 'alas shalah labbaika ya rabbi, sami'na wa ata'na, salat ke masjid. Enggak banyak alasan kecuali benar-benar uzur yang dibolehkan syariat. Terus khusus kepada laki-laki. Ini berarti orang yang muslim. Allah katakan ini halal, dia lakukan. Ini haram, dia tinggalkan. Itu baru serah diri walaupun bertentangan dengan kehendak dan keinginannya. Walaupun terasa berat baginya, tapi karena saya memang udah mengaku sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, saya akan serahkan diri saya, hidup saya, pokoknya diatur oleh Allah. Gimana Allah aja lah, gitu. Kalau Allah bilang ini nggak boleh ini, tapi ini bagus, tapi nggak boleh. Walaupun menurut kamu bagus, menurut Allah itu nggak bagus. Kayak khamar, menurut manusia baik, menurut Allah itu dosa. Kayak riba, menurut manusia itu menguntungkan, menurut Allah itu kerugian besar. Ya udah tinggalin. Kalau Allah katakan ini yang bagus, tapi menurut kita, ini bahaya, lakukan karena itu perintah Allah, walaupun berat sekalipun. Itu Islam, menyerahkan diri, baru disebut wa ana minal muslimin. Ya bahasa singkatnya sih belajar sami'na wa ata'na. Coba kita
malam ini belajar semangat sami'na wa ata'na dari kaum muhajirin dan dari kaum ansor. Terutama kalau sami'na wa ata'na yang sejalan dengan keinginan kita itu gampang. Tapi yang sulit itu sami'na wa ata'na yang berbenturan dengan keinginan kita. Ini yang harus kita benar-benar belajar. Contoh yang sami'na wa ata'na sejalan dengan keinginan kita apa? Kita pengen dan ternyata yang boleh gitu. Apa ya, kalau dipikir kayak gak dapet ya. Apa yang sejalan sesuai keinginan kita, tapi menurut Allah itu juga bagus gitu. Sehingga kita sami'na wa ata'na banget gitu kan ya. Pakai banget karena emang saya pengennya kayak gitu. Nah, bisa nggak bilang banget ketika sami'na wa ata'nanya itu berbenturan? Kita pengen kesini, Allah bilang jangan. Kok gitu ya Allah? Ya udah deh, sami'na wa ata'na ya nggak apa-apa, tapi pakai nggak apa-apa gitu. Berat gitu ya. Ya udah deh gitu, bukan banget juga. Nah, gimana belajar sami'na wa ata'na banget dalam keadaan tau'an wa kurhan, dalam keadaan sukarela atau terpaksa, tapi tetap sami'na wa ata'na. Untuk itu coba kita renungkan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Coba buka surat An-Nur, surat 24 ayat 51. Surat An-Nur ayat 51. Semangat sami'na wa ata'na, atau berserah diri atau takwa, apapun lah istilahnya. Pokoknya intinya sih sami'na wa ata'na. Surat An-Nur ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu, jika dia diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk ditetapkan bagi mereka suatu keputusan di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Inilah ucapan. Jadi kalau saya dulu pernah bahas, udah lama sih, udah sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, iman, ciri-ciri orang mukmin, ciri lisan, ciri hati, ciri perbuatan, ciri perasaan, itu ada semua itu, ciri pikiran. Nah, di antara ciri hatinya orang mukmin, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu ciri hati. Kalau ciri lisan, salah satunya ini, innama qaulal mu'minin, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tapi kalau enggak ada, ciri lisan enggak punya, ciri hati enggak punya,
ciri perasaan nggak punya, apa perasaan orang mukmin? Nah, ciri perasaan orang mukmin apa? Gimana perasaan orang mukmin itu gimana? Salah satunya perasaan orang mukmin itu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum innamal mu'minuna ikhwah. Itu perasaan orang mukmin, persaudaraan sesama mukmin, enggak ada batasan negara. Atau di ayat yang sebelumnya itu walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Mukmin itu perasaannya cinta kepada kebaikan, benci kepada kedurhakaan, kekufuran, kemaksiatan. Itu mukmin perasaannya, cinta dan benci. Kalau nggak punya ini, berarti dipertanyakan imannya, di perasaannya. Bukankah ciri orang yang beriman itu 3? Mencintai Allah lebih dari Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, kemudian mencintai sesama mukmin, sesama mukmin itu karena Allah, dan yang ketiga apa? Benci kan? Cinta dan benci kepada kekufuran seperti benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini mukmin perasaan. Jadi mukmin itu ada ciri di segala halnya, ucapannya, perbuatannya, perasaannya, hatinya, pikirannya. Nah, sekarang yang kita bahas itu ciri mukmin dalam ucapannya. Apa cirinya? Selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang munafik, sami'na wa asayna. Kalau orang kafir, ma sami'na wa ma ata'na. Orang kafir emang gak mau dengar, emang gak mau taat. Kalau orang munafik mau dengar tapi gak mau taat. Orang mukmin dengar dan taat. Makanya munafik di zaman Nabi Musa, namanya Bani Israel yang munafikun, sebagian besarnya itu sami'na, dengerin sih ceramah Nabi Musa, dengerin ceramah Nabi Harun, tapi pas disuruh praktekin gak mau. Sama kayak munafikun di zaman Rasulullah, duduk dalam majelis ilmu tuh duduk, cuma di pojok gitu sambil berbisik-bisik, kan di surat Al-Mujadilah gitu, mereka berbisik-bisik. Atau di surat Al-Jumu'ah, duduk juga, salat Jumat salat. Jadi yang salat Jumat itu nggak semuanya mukmin, ada juga orang munafik salat Jumat. Buktinya di akhir ayat surat Al-Jumu'ah, orang munafik salat Jumat. Tapi kalau ada gangguan sedikit, bubar mereka, meninggalkan Nabi dalam keadaan sedang berkhutbah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaqtu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kalau mereka lihat gerobak kaget, kalau istilah di Jogja Gria ya, ada gerobak kaget, ada pasar apa lagi heboh-hebohnya promo, mereka langsung infaqtu, bubar dan meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Orang munafik juga salat. Jangan berpikir yang salat itu mukmin semua, munafik juga salat. Tapi bedanya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat, mereka berdirinya malas-malesan, ke masjidnya malas. Jarang banget ke masjid. Nah itu kayaknya kita rata-rata munafik jadinya ya. Kalau mau jujur ya, saya menilai diri saya juga belum selamat dari sifat nifak. Kan banyak banget tuh, bukan cuma 3. Itu cuma salah satu di antara hadis sifat munafik. Bukan cuma 3 loh, banyak. Bahkan kalau kita kumpulkan dari semua ayat Al-Quran itu ratusan sifat orang munafik. Dan belum selamat semuanya, masih ada dalam diri kita yang bersemayam, bahkan mudah jadi karakter. Nah ini kayaknya berarti kita kalau ada siapa sahabat Nabi yang tugasnya mencatat nama orang-orang munafik, Huzaifah ibn Yaman, kayaknya nama kita dihafal sama dia tuh, nama-nama munafik gitu, disebutkan nama kita. Nggak mau saya sebut nama saya nama kita ada tuh ternyata. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena orang munafik itu juga sholat, orang munafik juga, bahkan orang munafik ikut berjihad juga. Walaupun nanti di tengah peperangan mereka akhirnya mundur, kayak di surat atau bahkan ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Yang satu bilang gini, yang satu lagi, ya Rasulullah inna buyutana aurah. Tapi ikut, cuma di tengah-tengahnya pada mundur. Atau nggak ikut sama sekali dengan alasan-alasan, misalnya
syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Jadi orang munafik juga minta ampun, istighfar. Jadi yang ahli istighfar bukan cuma orang mukmin, orang munafik juga ahli istighfar. Ya Rasulullah, minta ampun untuk kami, fastaghfir lana. Kata Rasulullah, ya Allah ampunkanlah dia. Apa kata Allah? Astaghfarta lahum am lam tastaghfir fala yaghfirullahu lahum. Kamu minta ampun enggak? Kamu minta ampun, Allah enggak akan mengampuni. Artinya Nabi kadang-kadang minta ampun juga untuk orang munafik, tapi Allah enggak mengampuni. Jadi zikir juga iya, istighfar juga iya, sholat juga iya, Jumat juga iya, jihad bahkan juga iya. Tapi ini semuanya yukhadi'un Allah. Mereka membohongi Allah, tapi hanya membohongi diri sendiri. Oke, balik lagi. Orang mukmin itu secara lisan, cirinya itu selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Coba lihat nanti di ayat 47. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na, kata orang munafik. Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Catat kalimat terakhir, wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukan orang mukmin. Ini yang penting nih. Siapa yang Allah bilang mereka bukan orang mukmin di ayat ini? Orang kafir? Bukan. Justru orang yang mengatakan amanna, kami beriman. Bayangin, mereka mengaku amanna billah lagi, wabil rasul, kalau di Al-Baqarah wabil yaumil akhir. Berarti rukun iman mereka percaya tuh. Allah, Rasul, hari akhir, kan di antara rukun iman kan? Tapi bahkan mereka mengatakan wa ata'na, insyaallah kami taat. Cuma summa yatawalla fariqum minhum. Tapi berpaling ketika diberikan tugas, baik perintah ataupun larangan, mereka nggak mau taat. Berarti orang yang nggak mau taat kepada syariat, walaupun dia 1000 kali sehari mengatakan amanna, 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 wa ma ulaika bil mu'minin, dia bukan orang mukmin. Kalau menurut Al-Baqarah, wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang mukmin. Kalau menurut surah Al-Hujurat, lam tu'minu, kalian belum beriman, sama aja. Kenapa? Karena belum taat. Wa in tuti'ullaha wa rasul fala yalidkum min a'malikum syai'a. Masalahnya mereka enggak mau taat gitu. Nah, jadi sami'na wa ata'na itu lisan dan taatnya baru disebut ulaika humul mu'minuna haqqan, baru benar-benar muslim, mukmin yang sejati. Kalau enggak mau taat, walaupun dia pakai zikir amantu 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 1000 kali sehari, setiap hari berzikir kayak gitu, wa ma ulaika bil mu'minin. Dan berarti nggak semua kita di sini atau di Indonesia lah yang mengatakan, kita semuanya kan mengatakan saya orang Islam, saya orang beriman, malah marah kalau dibilang kafir loh, marah kan pasti ya, atau munafik loh, pasti marah kita dibilang munafik, walaupun sebenarnya munafik, tapi nggak mau. Kenapa dia tergolong orang munafik? Karena nggak mau taat, mau diterapkan hukum Islam satu aja, bahkan nggak mau dikasih nama hukum Islam, nggak dibilang penegakan syariat, enggak, hanya dikatakan undang-undang pornografi, porno aksi. Wah, turun ke jalan, bantah, apa segala macam. Gak mau sama sekali dengan syariat. Apalagi terang-terangan pakai istilah perda syariat. Yang udah aja di Aceh aja orang sami'na wa ata'na, tapi di Jakartanya yang ramai di Jakarta, yang disuruh taat siapa, yang ramainya siapa coba? Orang di Aceh yang disuruh pakai jilbab, yang ramainya yang di Jakarta, yang di acara-acara dialog. Ini apa ini terhadap perempuan? Orang di Aceh perempuannya santai-santai aja. Malah mereka heran, kenapa orang Jakarta teriak-teriak ya? Kok kita biasa-biasa aja? Kayak di Tasik juga mau diterapin di mana? Semuanya berisik. Nih orang-orang yang berisik kayak gini nih, wa ma ulaika bil mu'minin. Mungkin kita termasuk di antara mereka. Makanya kita muhasabah diri dan saling menasihati kepada mereka. Jangan sampai kita hanya basa-basi mengatakan iman dan Islam, tapi di sisi Allah malah termasuk orang-orang munafikun. Dan tahu azabnya orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, di asfalnya neraka. Apa itu asfal? Kalau orang Sunda kan pasti aspal kan ya? Apa aspal? Apa aspal? Yang paling rendah, yang diinjak-injak itu aspal. Bahasa Arabnya asfal, bahasa Indonesianya aspal. Kan fitnah itu kan? Jadi aspal. Nah, aspal itu yang paling rendah, yang diinjak-injak. Berarti orang munafikun di asfalnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah nanti kita lanjutkan kisah Muhajirin dan Ansar tentang sami'na wa ata'na setelah sholat Isya. Baik,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita yang sesi kedua. Tapi sebelumnya mari kita saling mendoakan sesama muslim, terutama untuk guru kita Syekh Zuyazin yang terkena musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya kesehatan dalam waktu yang segera, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah ini sebagai mengangkat derajat beliau di mata Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Adhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Rabbana taqabbal minna wa ajib du'aana ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, ikhwah sekalian, kita lanjutkan tentang tadabbur surat An-Nur ayat 51 tadi, tentang ucapan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan berusaha sesulit apapun untuk senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Dan kita kalau membaca kisah para sahabat akan sering menemukan adegan ini, adegan ketika mereka diperintah atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya terhadap sesuatu yang kadang-kadang terasa menjadi beban dalam hati mereka. Bahkan kadang-kadang sempat dibantah oleh mereka, tapi kemudian diingatkan, langsung kemudian mereka mengatakan, oh kalau begitu sami'na wa ata'na. Ini bukan berarti semuanya berjalan mulus, karena sehebat apapun iman muhajirin dan ansar, kadang-kadang ada juga adegan-adegan terasa berat di hatinya, atau bahkan direkam oleh Al-Quran adegan sedikit membantah, selama tidak berlebihan, karena itu manusiawi. Cuma itu tidak lama, tidak membantah untuk benar-benar bermaksiat, bukan, tapi membantah karena belum faham. Dan yang dibantah pun bukan bantahan terhadap kebenaran yang sifatnya mutlak, tetapi kebenaran yang sifatnya khiyari, pilihan antara dua pilihan yang baik. Muhajirin misalnya memilih yang A, Allah dan Rasul memilih yang B, dua-duanya baik, sehingga akhirnya terjadi sedikit penolakan dari muhajirin. Ya Rasul kan begini, kan begitu, dan seterusnya. Diingatkan oleh Allah, akhirnya oh ya udah sami'na wa ata'na. Bukan terhadap kebenaran yang murni cuma satu, nggak ada pilihan yang lain. Kalau itu mereka nggak bantah, kecuali karena nggak tahu. Seperti kisah Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harisah kan, ketika mau dinikahkan, kata Zainab, saya tidak cinta kepada Zaid. Tapi turun ayat di Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan. Kalau ada pilihan boleh, tapi kalau enggak ada khiyarah, enggak ada pilihan, maka hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Akhirnya setelah tadi Zainab membantah karena enggak paham, akhirnya kemudian dia mengatakan, "Oh, kalau ini perintah Allah, sami'na wa ata'na." Nah, ini ciri orang mukmin. Jadi jangan ujuk-ujuk melihat ada yang sedikit protes karena belum paham, munafik loh. Jangan. Karena dia belum paham. Yang munafikun, orang yang benar-benar menentang kebenaran, yang kebenaran itu sifatnya mutlak, tidak ada pilihan yang lain, dan menentangnya bukan karena nggak tahu, emang sengaja nggak mau dengan kebenaran. Setelah mereka memahaminya, ini munafikun. Tapi orang yang sedikit mendebat karena dia tidak memahami, ini kadang manusiawi, kadang-kadang emang orang yang mungkin adabnya masih kurang, tapi tetap nggak bisa digolongkan orang munafikun. Asalkan setelah dia paham, kemudian dia menerima secara bertahap. Ada yang diam dulu, masih diproses gitu ya. Ada yang langsung emang karena orangnya baik, ikhlas, walaupun awalnya dia bantah, tapi pas tahu dalilnya, oh ya udah sami'na wa ata'na gitu. Seperti misalnya dulu banget saya belum tahu dalil tentang larangan berkumpul sengaja
ke rumah mayit dan menyediakan makanan gitu kan ya, hadis riwayat Ahmadnya, Imam Ahmad apa Tirmidzi gitu. Kalau kata para sahabat, kunna na'uddu i'dadut ta'am wa ijtima' fi ahlil bait minan niyahah. Menurut kami, berkumpul di rumah orang yang kena musibah kematian lalu menyiapkan makanan oleh yang punya hajat itu, maka itu niyahah termasuk. Niyahah itu artinya meratapi mayit. Dan meratapi itu kan dosa besar ya. Kalau dia nggak mampu dalam keadaan sulit, dia sengaja nyiapin makanan dan mengumpulkan orang. Menurut kami di sini sahabat, minan niyahah termasuk meratapi mayit. Sehingga saya dulunya sih ikut dan tidak masalah, orang miskin pun saya ini. Tapi setelah paham hadis ini, oh ini nggak benar nih, berarti dikasih tahu. Walaupun tetap ikut, cuma ikutnya bukan untuk ikut serta, lebih kepada memberitahu atau minimal kita mempengaruhi sedikit. Kalau di daerah saya di Cianjuang itu, kalau ada yang meninggal datang, ada tahlilan saya datang. Tapi setelah itu ada istilahnya salawatan. Salawatan itu bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi salawatan itu amplop. Jadi amplop itu salawat. Ini namanya aja udah menistakan Rasulullah ini. Rasulullah nggak boleh ngambil amplop, malah disebut salawat itu salawatnya mana, sampai ada yang nanya gitu. Urus jenazah ada salawatnya, memandikan ada salawatnya, menyolatkan pun. Sehingga ahlul bait ini yang kena musibah, ketika orang lagi rame-rame memandikan mensolati jenazah, mereka sibuk di belakang bukan ikut mensolati, siapin salawat. Sehingga mereka merasa berat, bahkan nggak senang kalau yang datangnya terlalu ramai mensolatkan mayit, karena berat salawatnya. Bayangin satu orang misalnya 5.000 aja, yang datang 50 orang, bagi sebagian orang itu besar, sehingga mereka berharap yang datang gak usah banyak-banyak. Kan ini jadi kemana-mana kan, jadi hancur semua tatanan. Padahal kita tahu sholat jenazah itu bisa menjadi syafaat bagi mayit. Salah satu penggugur dosa mayit itu, walaupun berapa persen digugurkan Allahu a'lam, yang jelas hadisnya jelas bahwa sholat orang mukmin itu menggugurkan dosa mayit. Makin banyak, makin besar gugurnya dosa orang yang meninggal. Tapi kalau keluarganya berat, sehingga yang datang dia cemberutin, datang sholawatnya jadi banyak. Ini bahaya sekali. Nah, akhirnya pas saya sholat jenazah di rumahnya, pas keluar semuanya ngantri kan, keluarnya tuh di pintu udah ditungguin sama keluarganya tuh, salawatan. Saya nggak mau terima. Ketika saya nggak terima, nggak boleh, saya malah ngasih. Itu dia seneng gitu. Oh berarti emang terpaksa selama ini ngasihnya. Pas saya nggak terima, bahwa saya ngasih, dia senang. Oh makasih Ustaz, makasih. Jadi akhirnya dia mulai terima. Oh berarti benar yang dia ajarkan Ustaz itu, bukannya anti ini anti itu, enggak, memang kayak gitu. Jadi mereka saja secara diam sebetulnya merasa berat, cuma karena nggak enak diomongin tetangga, itu yang jadi masalah. Nah di sini kan berbenturan kan antara sami'na wa ta'na kepada Allah dengan nggak enak dengan tetangga. Kecuali dia berkelebihan harta, itu boleh. Kenapa? Nanti ada kisah Ummu Akil atau Ummu Sulaim, saya lupa, Ummu Akil kalau nggak salah, yang anaknya Akil ini meninggal. Terus orang membawa berita tentang kematian Akil di medan jihad dan dengan ontanya yang masih hidup. Terus kata Ummu Akil, jangan dulu kalian pergi, tunggulah di sini, saya akan siapkan makanan untuk kalian. Akhirnya beliau memasak, padahal beliau kena musibah kan, anaknya meninggal, tapi beliau masak, terus dikasih makan kepada semua yang datang membawa berita tentang Akil, sambil bersedih. Setelah selesai mereka makan, itu sahabat tuh yang makan. Kalau seandainya itu haram mutlak, sahabat pasti nggak makan. Tapi bukan haram mutlak, haram yang sifatnya muqayyad, relatif. Kalau orang miskin nggak boleh kita makan, karena Nabi melarangnya kan ya. Tapi kalau orangnya mampu dan berkelebihan, ini bebas, boleh makan untuk memuliakan, karena udah dipaksa juga. Jangan pulang dulu, jangan pulang. Kadang-kadang kan gitu. Akhirnya mereka makan. Setelah selesai makan, Ummu Akil bilang, siapa di antara kalian yang hafal Al-Quran? Salah seorang mengangkat tangan, saya, tolong bacakan untuk saya ayat tentang kesedihan ini, ayat tentang kematian. Dibaca tentang wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi wa la nabluwannakum ya bisyai'in minal khaufi wal ju' dan seterusnya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai ayat itu dibaca. Baru akhirnya Ummu Akil terhibur dengan bacaan itu dan mengatakan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bubar. Nah jadi ada dua kasus, yang satu enggak sama sekali, yang satu kok malah makan, berarti muqayyad, enggak selalu mutlak sifatnya.
Nah, setelah paham itu, oh ya udah, kalau gitu saya akan memilih-milih. Kalaupun datang ke orang miskin yang menghidangkan, saya nggak makan. Walaupun yang lain-lain pada ngelirik-lirik, kenapa nggak makan sendiri, yang lain pada makan. Ya, daripada nanti saya nanggung, tapi saya datang kenapa? Untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang keliru. Kalau kita nggak datang, mereka anggap kita memang orang yang sesat. Tapi kalau kita datang, ini loh yang benar. Saya tetap datang silaturahim takziah, tapi saya nggak akan makan. Karena saya tahu kondisi keluarganya. Malah saya bawa beras, bawa apa misalnya. Ini kan syiarnya kayak gitu dakwahnya, bukan langsung main di atas mimbar aja, tapi coba turun ke lapangan. Beda kan kondisi di atas mimbar dengan kondisi di masyarakat. Nah, coba kalau tetangganya yang kena kayak gitu, kita terus di atas mimbar, hari yang kedua langsung kita pas pengajian pula di masjid di dekat situ. Ada yang kayak gitu, dihabisin itu semua masyarakat. Minimal diomongin di belakang. Nah, tapi kita datang, kita kasih tahu. Nah, ini artinya perbenturan antara tradisi, keinginan kita, kata orang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di sini baru nanti berlaku sami'na wa ata'na. Coba kita belajar itu deh dalam kehidupan kita. Dari ilmu tentunya. Kalau belum tahu ilmunya pasti kita mungkin akan banyak melanggar karena emang nggak tahu ilmunya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dimaafkan. Tapi perlahan-lahan kita belajar. Oh, ternyata ini nggak boleh. Selama ini saya kira boleh-boleh aja. Jadi perlahan-lahan ditinggalkan kayak gitu. Ini sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, kebiasaan kita, selera kita apa. Ini jangan sampai menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini nasihat dari surat An-Nur ayat 51. Belum sempat saya kisahkan lebih luas lagi tentang kisah Muhajirin dan Ansar yang begitu mengharukan. Insyaallah nanti pada kesempatan yang lain kita akan lebih banyak dengerin kisah-kisah lagi tentang masalah ini. Saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Dan saya ulangi lagi tadi pengumuman Ismul. Mari kita sama-sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa innamal mu'minuna ikhwah. Jadi enggak ada bedanya Syekh Yazin dengan saudara kita atau anak kita atau adik kita ya sama aja namanya ikhwah. Apalagi dalam kondisi yang sangat membutuhkan, ya semampu kita tapi berusaha untuk bisa membantu. Dan kalau nggak bisa sekarang pun nggak masalah karena ini terbuka terus sampai mudah-mudahan cepat keluar dari rumah sakit. Seberapa yang kita bisa menunjukkan rasa persaudaraan, bukan seberapa yang mampu tapi seberapa yang bisa kita tunjukkan rasa persaudaraan kita kepada Syekh Yazid. Mudah-mudahan dengan kita membantu beliau di dunia dengan sedikit harta kita, nanti beliau bantu kita di akhirat dengan hafalan Al-Qur'annya. Bukankah orang yang menghafal Quran bisa memberi syafaat? Selain syafaat Rasulullah dan para malaikat, syafaat itu kan banyak ya. Salah satunya dari penghafal Quran, mudah-mudahan insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.